Di tengah riuh rendahnya jalanan kota Singkawang, yang terkenal dengan julukan Kota Seribu Kelenteng. Suasana pagi itu terasa hangat. Matahari baru saja mulai meninggi, menyinari atap-atap rumah yang khas dengan warna-warni merah, kuning, dan hijau. Suara-suara pedagang yang mulai membuka dagangannya di pasar tradisional dan deretan kelenteng yang berdiri kokoh menjadi latar suara yang sudah biasa bagi warga di sana. Singkawang memang bukan kota besar, tapi punya daya tarik tersendiri karena perpaduan budaya yang unik, terutama budaya Tionghoa yang kental di setiap sudut kota. Di sebuah gang kecil yang tak jauh dari kelenteng tertua di Singkawang, hiduplah Rara, seorang gadis muda berusia 20-an tahun yang dikenal ramah dan selalu ceria. Rara tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana tapi hangat. Keluarga Rara menjalankan sebuah toko oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang sudah menjadi warisan turun-temurun. Di toko kecil itu, pengunjung bisa menemukan berbagai macam barang, mulai dari kain tenun Dayak, kue tradisional seperti kue bingke dan lapis legit, hingga souvenir dengan motif khas daerah. Hari itu, Rara sedang sibuk membantu ibunya membersihkan kelenteng tua yang memang sudah jadi bagian dari tradisi keluarga mereka. Kelenteng itu bukan sekadar tempat ibadah biasa, tapi juga punya nilai sejarah dan menjadi tempat berkumpulnya warga dalam berbagai perayaan adat. Rara merasa dekat sekali dengan tempat itu. Seringkali ia duduk di anak tangga kelenteng sambil menatap ornamen-ornamen merah dan emas yang berkilauan di bawah sinar matahari. Saat Rara sedang menyapu halaman kelenteng, terdengar langkah kaki dari arah pintu masuk. Ia menengok dan melihat seorang pemuda yang tampak asing di tempat itu. Pemuda itu terlihat agak kikuk, tapi berusaha tersenyum ramah. Rambut hitamnya agak berantakan, mengenakan kaos polos dan celana jeans yang terlihat nyaman. Tidak seperti orang yang terbiasa berada di lingkungan tradisional ini. "Halo, kamu baru di sini?" tanya Rara dengan suara lembut sambil mengangkat sapu yang sedang ia pegang. Pemuda itu tersenyum dan mengangguk. "Iya, saya baru tiba kemarin. Nama saya Arman. Saya sedang tugas kerja di sini, tapi sepertinya belum banyak tahu tentang kota ini." Rara membalas senyum itu. "Aku Rara. Kalau kamu butuh teman jalan atau tahu tempat-tempat menarik di Singkawang, aku bisa bantu." Arman terlihat lega dan langsung mengajak bicara lebih lanjut. "Wah, makasih ya. Aku memang butuh teman supaya nggak cuma sendirian di sini." Obrolan ringan pun mengalir begitu saja. Mereka berbicara tentang makanan khas Singkawang, keindahan kelenteng, dan festival yang akan datang. Rara merasa nyaman bercerita, dan Arman tampak antusias mendengarkan. Tanpa disadari, waktu sudah berjalan cukup lama. Sinar matahari mulai memudar, memberi warna jingga yang hangat pada langit. Mereka duduk di anak tangga kelenteng, membiarkan angin sepoi-sepoi menyapu wajah. Rara menyimpan sebuah rahasia yang selama ini membuatnya merasa terbebani. Rahasia itu begitu dalam dan pribadi, sehingga ia belum pernah berani membicarakannya dengan siapapun, apalagi dengan Arman yang baru dikenalnya. Hatinya berdebar saat memikirkan apakah ia akan bisa mempercayakan rahasia itu pada seseorang yang baru saja masuk dalam hidupnya. Namun, ada sesuatu dalam cara Arman mendengarkan dan tersenyum membuat Rara merasa sedikit aman. Ia ingin mengenal Arman lebih jauh, tapi juga takut rahasianya terungkap. Malam itu, setelah pertemuan singkat di kelenteng, Rara pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merenung,
memikirkan apakah pertemuan itu adalah awal dari sesuatu yang indah, atau justru menambah berat dalam hidupnya. Di hari-hari berikutnya, kehadiran Arman di kelenteng tua yang terletak tak jauh dari rumah Rara mulai menjadi hal yang lumrah. Tak hanya sekadar datang untuk urusan kerja atau sekadar melihat-lihat, Arman terlihat selalu menyempatkan diri untuk mencari Rara. Setiap kali datang, wajahnya yang ceria dan tatapan hangatnya membuat suasana kelenteng yang sepi menjadi hidup kembali. Rara pun perlahan mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arman. Mereka sering berbincang di anak tangga kelenteng, berbagi cerita tentang hidup masing-masing. Arman banyak bertanya tentang budaya dan tradisi yang ada di Singkawang. Rara dengan sabar menjelaskan, mulai dari filosofi warna-warni kelenteng, makna setiap ornamen yang ada, sampai bagaimana masyarakat sekitar mempersiapkan perayaan Cap Gomeh yang selalu ramai setiap tahun. Arman sangat tertarik, seolah ia menemukan sesuatu yang baru dan berbeda dari kehidupannya yang selama ini lebih banyak berada di kota besar. Dengan kehidupan yang serba modern, bukan hanya tentang budaya, mereka juga sering berbagi mimpi dan harapan. Arman bercerita tentang cita-citanya ingin bisa sukses di bidang pekerjaannya dan bagaimana ia berharap suatu hari bisa membangun rumah kecil yang penuh kebahagiaan. Rara pun mulai membuka sedikit demi sedikit kisah hidupnya. Meski tak sepenuhnya, ia menceritakan bagaimana ia mencintai Singkawang, betapa ia ingin melihat kotanya berkembang, namun tetap menjaga budaya leluhur. Namun, di balik rasa nyaman itu, ada perasaan gelisah yang terus menghantui Rara. Rahasia yang selama ini dipendamnya seperti bayangan yang selalu muncul di pikirannya. Ia takut jika suatu saat Arman tahu hubungan yang mulai mereka bangun akan runtuh. Bahkan, rasa takut itu kadang membuat Rara menarik diri sebentar, membuat Arman bingung dan bertanya-tanya tentang perubahan sikapnya. Seiring berjalannya waktu, keakraban mereka mulai dilihat oleh warga sekitar. Orang-orang yang sering lewat di kelenteng mulai memperhatikan kedekatan antara Rara dan Arman. Mereka berbisik-bisik, menebak-nebak apakah mereka hanya teman biasa atau ada sesuatu yang lebih. Kabar itu juga sampai ke telinga keluarga Rara. Ayah dan ibunya mulai bertanya-tanya tentang siapa Arman sebenarnya dan apa maksud kedatangannya yang sering ke kelenteng. Rara yang tahu akan hal itu semakin merasa tertekan. Ia tahu keluarga sangat protektif, terutama soal hubungan dengan orang luar yang berbeda latar belakang. Pertanyaan demi pertanyaan dari keluarga membuat Rara harus berpikir keras bagaimana cara menjaga rahasianya tetap aman tanpa menyakiti hati orang yang ia cintai. Di sisi lain, Arman mulai merasakan ada jarak yang tiba-tiba muncul antara dirinya dan Rara. Ia tidak tahu apa yang salah, tapi ia tidak mau menyerah begitu saja. Arman mencoba untuk lebih sabar dan memberi ruang bagi Rara. Ia yakin bahwa dengan waktu, Rara akan bisa membuka dirinya sepenuhnya. Suatu sore yang tenang, di bawah langit yang mulai berwarna merah muda, karena senja, mereka duduk berdua di tepian kelenteng. Arman memandang Rara dengan serius dan berkata, "Aku nggak mau cuma jadi teman yang datang dan pergi. Aku pengen tahu lebih banyak tentang kamu, tentang semuanya. Kalau kamu mau cerita." Rara menunduk, seolah mencari keberanian. Di dalam dirinya, ada keraguan dan juga harapan yang bercampur menjadi satu. "Arman, ada sesuatu yang aku simpan selama ini. Sesuatu yang mungkin kamu nggak siap tahu." Arman menggenggam tangan Rara dengan lembut.
memberi sinyal bahwa ia siap mendengarkan apapun itu. Namun, Rara hanya bisa menatap matanya sebentar sebelum mengalihkan pandangan, menyimpan rahasianya untuk saat ini. Pertemuan itu menjadi titik awal bagi mereka untuk lebih mengenal satu sama lain. Tapi juga menjadi pengingat bagi Rara bahwa cinta memang indah, tapi tidak selalu mudah. Di kota 1000 kelenteng ini, di antara riuhnya cerita dan tradisi, sebuah kisah rahasia mulai terjalin. Sebuah kisah yang tak hanya menguji keberanian untuk mencintai, tapi juga untuk mempercayai dan menerima. Begitulah hari-hari berlalu, dengan tawa, obrolan, dan diam yang penuh arti. Rara dan Arman berjalan bersama, di jalan yang tak selalu mulus, namun penuh harapan bahwa cinta rahasia mereka suatu saat akan menjadi cerita indah yang bisa mereka bagi tanpa rasa takut. Hari itu terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya hangat dengan aroma bunga Kamboja di sekitar kelenteng berubah menjadi sedikit tegang. Meski sinar matahari tetap menembus sela-sela daun pepohonan dengan lembut, Rara merasa ada sesuatu yang harus segera dihadapi, tapi hatinya masih belum siap sepenuhnya. Seminggu terakhir ini, Arman semakin sering datang ke kelenteng, bukan sekadar untuk melihat-lihat atau belajar tentang budaya, tapi dia datang dengan ekspresi serius yang belum pernah Rara lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, yang membuat Rara merasa waktu rahasianya tinggal sedikit lagi terungkap. Pada suatu sore, ketika mereka duduk berdua di bangku kayu dekat altar kelenteng, Arman menatap Rara dengan mata yang penuh perhatian. "Rara, aku tahu kamu menyimpan sesuatu. Aku bisa merasakannya dari cara kamu kadang menghindar saat aku bertanya. Kamu nggak harus takut. Aku di sini buat kamu, apapun itu." Rara menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kata-kata Arman membuat dadanya berdebar kencang. Sebenarnya ada sesuatu yang aku rahasiakan dari semua orang, termasuk kamu. Bukan karena aku nggak percaya, tapi aku takut semuanya berubah kalau rahasia itu keluar, ucap Rara dengan suara bergetar. Arman menggenggam tangan Rara dengan lembut, memberikan kekuatan yang selama ini ia harapkan. "Aku nggak mau hubungan kita dibangun di atas kebohongan. Kamu harus percaya. Aku siap menerima kamu apa adanya." Namun, meski hati Rara ingin terbuka, ketakutannya jauh lebih besar. Seispan yang berat yang harus ia pikul. Dan ia belum yakin apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk membagikannya. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan batin bagi Rara. Ia berusaha tetap tampil ceria di depan Arman, tapi ada kalanya matanya berkaca-kaca saat melihat Arman yang tulus berharap ia terbuka. Rara takut rahasianya akan menghancurkan semuanya. Tak hanya itu, tekanan dari keluarga semakin terasa. Kabar tentang kedekatan Rara dan Arman sudah sampai ke telinga mereka. Dan bukan tanpa reaksi, ayah Rara mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas. Bahkan sempat melarang Rara bertemu Arman tanpa sepengetahuannya. Hal itu membuat Rara merasa terjebak di antara cinta dan tanggung jawab keluarga. Arman yang tahu situasi itu mencoba untuk lebih sabar dan menghormati batas yang ada. Tapi hatinya juga terluka melihat Rara semakin menjauh. Ia yakin kalau Rara, upaya padanya, semua akan bisa dilalui bersama. Suatu malam, saat hujan turun deras dan suara gemericik air menghantam atap kelenteng, Rara duduk di sudut kelenteng, termenung. Arman datang, membawa payung dan secangkir teh hangat.
Tanpa banyak bicara, ia duduk di samping Rara, memberikan kehangatan dan rasa aman. Di momen sederhana itu, Rara mulai merasakan bahwa mungkin ia tidak perlu menghadapi semuanya sendiri. Bahwa cinta bukan hanya tentang bahagia bersama, tapi juga tentang saling mendukung saat keadaan sulit. Namun, meski demikian, rahasia itu masih tetap menjadi tembok yang memisahkan mereka. Dan Rara tahu, suatu saat nanti, tembok itu harus runtuh agar Sian Mucim benar-benar tunsun. Di Singkawang yang penuh warna dan tradisi, hubungan Rara dan Arman mulai diuji oleh kenyataan yang tak mudah. Kabar tentang kedekatan mereka sudah sampai ke telinga keluarga Rara, terutama sang ayah yang dikenal tegas dan sangat menjaga nama baik keluarga. Meski Rara dan Arman merasa hubungan mereka sudah kuat, tekanan dari luar mulai datang bertubi-tubi. Suatu hari, saat Rara sedang membantu di toko oleh-oleh keluarga, ayahnya datang dengan wajah serius. "Rara, aku dengar kamu sering bersama Arman. Apa kalian ini cuma teman atau lebih dari itu?" tanya ayahnya dengan nada yang sulit ditebak. Rara menunduk, mencoba menjelaskan tanpa melukai hati ayahnya. "Pak, Arman itu orang baik. Aku cuma ingin kita saling mengenal lebih dekat dulu." Ayahnya menghela napas panjang. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk kamu. Aku khawatir dengan perbedaan latar belakang kalian. Singkawang ini kecil dan banyak yang memperhatikan." Tekanan dari keluarga tidak berhenti sampai di situ. Ibu Rara juga mulai mengingatkan tentang pentingnya menjaga tradisi dan kehormatan keluarga. Rara merasa terjebak antara keinginannya untuk mencintai Arman dan kewajibannya kepada keluarga. Di sisi lain, Arman pun merasakan tekanan dari lingkungan sekitar yang kadang tak terlihat tapi terasa menekan. Beberapa tetangga dan teman kerja mulai bersuara, mempertanyakan hubungan mereka. Namun, Arman tetap berusaha menunjukkan rasa hormat dan keseriusannya kepada keluarga Rara. Rara dan Arman pun memutuskan untuk berbicara terbuka. Mereka duduk di kelenteng yang dulu menjadi tempat awal pertemuan mereka, mencoba mencari jalan tengah agar cinta mereka tetap tumbuh meski ada rintangan. "Rara, aku siap menghadapi apapun demi kita. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya bersama," kata Arman dengan suara penuh keyakinan. Rara mengangguk. "Aku juga ingin kita terus bersama, tapi aku takut kehilangan keluarga dan warisan budaya yang selama ini aku jaga." Mereka berdua sadar, cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang pengorbanan dan kesabaran. Dengan tekad itu, mereka mulai mencari cara agar keluarga bisa menerima Arman, dan mereka bisa membuktikan bahwa cinta mereka tulus dan kuat. Malam itu, di bawah cahaya lampion dan suara gong yang mengiringi doa di kelenteng, Rara dan Arman saling berjanji untuk menjaga cinta rahasia mereka. Janji yang bukan hanya kata-kata, tapi ikatan yang akan mereka perjuangkan di tengah hiruk-pikuk Kaya Seribu Kelenteng, di bawah langit malam Singkawang yang dipenuhi bintang. Kelenteng tua yang selama ini menjadi saksi bisu. Kisah mereka tampak lebih hidup dari biasanya. Lampion-lampion berwarna merah dan kuning bergoyang pelan diterpa angin, memancarkan cahaya hangat yang menembus kegelapan. Suara gong dan nyanyian doa mengalun lembut, mengisi udara dengan kesakralan dan ketenangan. Rara berdiri di pelataran kelenteng. Matanya menatap jauh ke arah kota yang penuh kenangan.
Di sampingnya, Arman menggenggam tangan Rara erat, memberikan kekuatan yang selama ini mereka cari bersama. Wajah mereka sama-sama menunjukkan lelah, tapi juga harapan yang tak pernah padam. Hari-hari terakhir bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka menghadapi banyak ujian, dari keraguan keluarga, bisik-bisik tetangga, hingga pergulatan dalam hati sendiri. Tapi, di balik itu semua, mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan, melainkan juga tentang keberanian untuk bertahan dan saling menerima. Rara, suara Arman lembut, tapi penuh arti. Aku tahu perjalanan kita belum selesai. Masih banyak yang harus kita hadapi. Tapi aku janji, selama aku hidup, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan jalani semua ini bersama. Rara menatap mata Arman, yang kini bukan hanya sekadar mata seorang pemuda asing, tapi mata yang memancarkan ketulusan dan pengabdian. Air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. Aku juga janji, Arman, aku akan mencoba membuka semua pintu hati yang selama ini terkunci. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk keluargaku dan semua yang kita cintai. Mereka berdua berpelukan di bawah cahaya lampion, merasakan hangatnya cinta yang selama ini mereka sembunyikan. Dalam pelukan itu, segala rasa takut dan ragu perlahan mencair. Beberapa hari kemudian, Rara membawa Arman ke rumah keluarganya. Dengan hati yang berdebar, ia diperspeksional Kenji Arman, bukan niatnya sebagai teman, tapi sebagai seseorang yang ingin ia jalani hidup bersamanya. Keluarga yang awalnya penuh keraguan, mulai membuka diri melihat kesungguhan Arman. Di tengah suasana sederhana, keluarga mereka berkumpul, berbagi cerita, dan tawa. Arman dan Rara tahu, perjalanan mereka masih panjang. Namun, malam itu menjadi titik awal baru. Sebuah awal yang penuh harapan dan cinta yang tak lagi rahasia. Kota Seribu Kelenteng bukan hanya menyimpan sejarah dan budaya, tapi juga kisah cinta yang tumbuh dari rahasia, kesabaran, dan keberanian untuk percaya. Kisah Rara dan Arman menjadi inspirasi bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski harus melewati jalan berliku. Dan di antara kelenteng-kelenteng itu, cinta mereka kini abadi, mengalir lembut seperti angin yang selalu menemani setiap langkah di kota Seribu Kelenteng.